Ya kenapa nggak kita belajar dari Ethiopia? Sakit memang sakit kalau sudah begitu. Dulu orang kita lihat kurang gizi dan lain sebagainya. Ethiopia itu 15 tahun lalu masih kurang gizi. Iya, kalau kita lihat Satu anak-anak dekade terakhir busung lapar. semua orang udah membangun pertanian Iya. karena teknologi. Teknologi. Pemirsa di seluruh Indonesia, salam jumpa kembali dalam acara Bursa Interaktif. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, dan sukses dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara Alamsyah Saragi mengenai kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Tapi sebelum dimulai, pada tahun 52 Soekarno saking ironis menghadapi Indonesia soal pangan, dia bilang waktu dia mendirikan IPB ya, tahun 52 tanggal 7 April dia pidato bahwa pangan adalah hidup mati bangsa Indonesia. Yes. Karena itu kedaulatan pangan itu adalah tulang punggung. Ya. Pertanian Indonesia, dan petani Indonesia adalah soko guru perekonomian Indonesia. Itu filosofis yang dipidatokan oleh Soekarno waktu pertama sekali IPB didirikan. Nah, sekarang gimana Saudara Alamsyah melihat peta jalan kedaulatan pangan Indonesia ini dalam 70 tahun Indonesia merdeka ini? Iya, boleh sambil buka Bang ya? Ya, kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Ya. Saya melihat zaman berubah. Tentunya kan yang harus kita ambil dari Founding Fathers itu spiritnya. Kenapa pangan? Supaya kita tidak gampang dihegemoni oleh negara lain. Pangan juga kemudian jadi luas kan, panjang macam-macam itu, mulai dari beras dan daging dan lain sebagainya, kedelai dan bahkan sampai gula. Tapi zaman Belanda juga Indonesia itu eksportir gula terbesar di Asia. Impor gula terbesar. Ekspor. Oh, kita ekspor. Produksi. Makanya pabrik tebu itu sejak zaman Belanda di perkebunan tebu di Jawa ini begitu besar. Terutama Jawa Timur. Kita punya konglomerat namanya Oe Tiong Ham itu. Tapi kemudian hancur. Sekarang kita jadi importir gula yang besar. Iya. Nah, problemnya ada di mana? Saya melihat kadang-kadang orang campur aduk. Kita mau ngomong ketahanan pangan atau kedaulatan. Ya. Kalau kedaulatan pangan mana yang kita yang betul-betul harus absolutely berdaulat. Oke, sekarang sebelum itu coba apa sih ini yang dimaksud dengan kedaulatan pangan itu? Kalau kedaulatan pangan itu kan kita bisa memproduksi semuanya untuk kita konsumsi. Kalau lebih baru kita impor. Ukuran kuantitatifnya itu kira-kira begitu, pangan. Kedaulatan. Artinya kita mengupayakan kemampuan sendiri untuk membangun itu. Betul. Oke. Tapi kalau ketahanan pangan, kita memiliki satu jumlah stok pangan yang dianggap cukup aman untuk ketahanan. Untuk ketahanan? Iya. Boleh jadi sebagian masih harus impor, bagian lain bahkan harus kita ekspor. Kombinasi-kombinasi ini yang harus diputuskan oleh Apakah pemerintah. cuma menyangkut jumlah, bukan menyangkut kualitasnya, nutrisinya, ketahanan pangan? Tentunya jumlah itu harus diartikan dalam kualitas maupun mutu kandungannya, gitu ya. Karena begini, ini Mbak Alamsyah, banyak orang suka salah kaprah menginterpretasikan soal kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ya. Nah, kita pada kesempatan ini mesti mengklirkan dulu. Ya. Kita mulai dengan kenapa kita harus membangun kedaulatan pangan. Yang selama ini banyak orang miris ya, ironis lihat bangsa ini di tengah kita kaya sumber daya alam ya, seperti dinyanyikan oleh Kus Plus itu, bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan itu tumbuh aja ditanam gitu. Nah, itu kedaulatan pangan itu coba cerita dulu. Kenapa kita harus berdaulat? Berdaulat itu artinya kita nggak bisa diintervensi untuk urusan pangan. Maka obsesinya adalah kita memiliki sejumlah produksi tertentu yang cukup untuk kita. Saya sendiri, Bang Bursa, bukan orang yang suka masuk ke wilayah jargon-jargon seperti itu. Kalau ketahanan, dia akan lihat tergantung
pada wilayah tertentu. Kadang-kadang yang umbi-umbian jangan dipaksa. Ya, Gitu-gitu. ya, Terus ya, kedua kandungan gizi. Gitu. Betul. Nah, kedaulatan pangan ini lebih punya insight politik yang kadang-kadang Apa? lebih dekat dengan insight di politik. Inside, betul, cocok. Itu yang saya lihat terjadi ya. Nah, saya lebih berpikir yang paling penting itu ketahanan pangan kita dulu. Jadi, Sekarang ini ketahanan dulu. ketahanan. Jadi karena kalau kita melihat konteks pangan sebagai komoditi, salah betul kalau kita tidak melihat peta dunia dalam hal ini. Maka bagi saya yang lebih penting itu kita harus melihat Indonesia ini ada dalam posisi macam apa di dunia. Bukan dalam geostrategi aja, tapi ukuran-ukuran konkret. Sehingga kita tidak terjebak dalam mitos-mitos. Selama ini, puluhan tahun itu kita terlalu banyak bangun mitos. Salah satunya yang sering didengungkan itu lagu seperti yang dibilang oleh Bang Bursa tadi. Lagu kolam susu. Kolam susu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Iya. Kayaknya Tuhan ini nggak adil, seolah Indonesia ini dibikin paling enak, tempat lain nggak bagus gitu kan, nggak bisa. Kita harus lihat sama. Jadi kalau kita lihat dari kepadatan, kita sering terjebak. Kita lihat luas Indonesia ini berikut lautnya. Begitu ngomong komoditi pertanian, itu kan terjebak kita. Kalau kita Cuma lihat di daratan aja ya? Iya, itu ada di daratan. Kalau di daratan kita cuma 1,9 juta kilometer persegi. Membandingkan Rusia, Amerika, Brazil nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, betul. Bandingkan Australia nggak ada Padahal apa-apa. laut kita 70% ya? Ada laut. Nah, itu yang menurut saya juga kemudian kita memang punya kelebihan dari negara lain soal laut. Bagaimana kita mengembangkan laut ini, gitu ya. Itu kan termasuk juga bagian dimensi Iya, ketahanan itu. pangan Iya. kan? Ikan. Betul. Jadi kalau saya lihat zaman Orde Baru, untuk pertanian tampaknya difokuskan pada beras, untuk laut dia fokuskan 2 BUMN, untuk ikan yang besar-besar, yang lalu lintas itu dikasih Perindo atau Perinus, saya lupa, salah satu. Terus untuk yang di lautan dangkal dibikin lagi 1 BUMN. Untuk nangani lautan dangkal. Ya, yang di Utara Jawa segala macam, ada Perinus. Tapi itu kemudian sejak reformasi nggak terlalu berkembang. Baru sekarang tampaknya pemerintah mau memperbaiki kembali ya. memperhatikan kembali. Ya. Nah, setting-setting semacam itu yang seringkali keliru ya. Jadi kita membayangkan pangan itu selalu membayangkan beras. Padahal banyak variasi. Banyak variasi. Ada daging. Nah, kemudian selalu membayangkan tanah kita luas. Padahal nggak ada. Tidak seperti itu. Indonesia itu ada di dalam kelompok kepadatan antara 100 sampai 200 kilometer penduduk per kilometer segi. Terus kalau kapasitas kita ambil sereal, nggak usah daging dulu, sereal itu biji-bijian. Kapasitas produksi kita itu kira-kira 0,4 metric tons per kapita. Dia mirip dekat-dekat dengan Cina, dekat-dekat dengan Thailand. Thailand agak lebih maju. Jadi kalau mau bikin strategi menurut saya untuk meningkatkan ketahanan pangan, whatever lah mau kedaulatan pangan itu, kita ada pada wilayah yang sudah suka tidak suka, kita harus mengembangkan teknologi. Oh, jadi harus disupport dengan teknologi ya? Teknologi modern. Kalau kita masih membayangkan ekspansi lahan terus, nggak bisa. Kita sudah masuk dalam kategori 100 sampai 200 density. Jadi nggak mungkin kalau teknologi itu, ya tentunya kita harus sering dengar orang-orang seperti kayak Arif Satria yang cerita tentang pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Kualitas orang bisa dengan gadget bisa lihat kualitas tanah dan lain sebagainya sampai masuk macam-macam pupuk. Jadi jangan lagi berpikir ekspansi tanah terus. Karena luas tanah. Tapi kita memang harus, apalagi di era Internet of Things ini ya, di era artificial intelligence ini, ini bisa kita manfaatkan untuk mengeksplorasi teknologi pangan untuk dikembangkan. Jangan tergantung dengan beras saja, jangan tergantung dengan segala macam itu. Baik on farm pilihannya ya, yang on farm, yang di pertaniannya maupun off farm. Untuk itu kita harus membuang ini sentimen-sentimen yang tak perlu. Kalau kita lihat NTT, ya kenapa enggak? Dan saya setuju dengan Gubernur NTT terakhir. Ya kenapa enggak kita belajar dari Ethiopia yang dulu kalau itu teknologi Israel katanya, bener ya? Iya, ambil dari Israel. Kontur tanahnya mirip, kenapa enggak begitu? Gitu ya. Tanah gersang ya? Iya. Jadi dia bisa lolos dari situ. Dulu orang kita lihat kurang gizi dan lain sebagainya. Ethiopia itu
15 tahun lalu masih kurang gizi. Iya, kalau kita lihat Satu anak-anak dekade terakhir busung lapar, semua orang udah membangun pertanian Iya. karena teknologi. Ya. teknologi. Jadi menurut saya ya harus ke sana. Jangan lagi membayangkan dengan tani konvensional dan lain sebagainya. Jadi teknologi-teknologi penggilingan kita segala macam juga harus diperbarui. Sakit memang sakit kalau sudah begitu. Pertama kali yang akan terganggu adalah lapis masyarakat tertentu yang memang sudah harus digeser mereka dari pertanian ke sektor lain. Nah itu yang jadi PR dari pemerintah kita. Nah, jadi kalau begitu kita harus menyusun roadmap politik pangan kita ini mulai dari mana supaya keadaan pangan kita ini bisa kompetitif, bisa memenuhi kebutuhan Indonesia bahkan untuk ekspor itu. Gimana dimulainya? Pertama petakan region ya, Regionalnya. komoditi yang cocok. Setelah itu cari teknologinya ke belahan bumi manapun, gitu ya. Kalau kita mau ambil ukuran produktivitasnya harus kita ukur dengan dunia, jangan dengan ukuran lokal lagi. Ukuran kita ya. Sehingga kalau kita berhasil produksi itu akan lebih kuat. Kedua, mulailah dengan melihat Indonesia ini beda dengan daratan. Kita pulau-pulau, kita satu regional tertentu. Desainer ketahanan pangan kita itu harus bisa membayangkan apabila Sumatera sebagai satu negara, Kalimantan satu negara. Membayangkan ya, jangan menjadi negara nanti ya, jadi masalah kita. Bisa ditangkap ini tentara nanti. Betul, nanti kita bisa panjang ceritanya kalau Kita ini membayangkan saja supaya kita enak memotretnya ya. Betul. Jadi kemudian bagaimana arus logistik ini harus diatur. Untuk itu maka kunci kedua perbaiki manajemen stok. Manajemen stok. Manajemen logistik. Nah kalau kita mengatur manajemen segala macam itu tentu kan kita kan banyak pulau, tentu transportnya juga kan, Itu dia. pengangkutan kan dan sebagainya. Maka harus ada satu hub yang pegang, dan untuk ini menurut saya yang harus ditransformasi itu salah satu Bulog, dan kita harus transformasi dia bisa-bisa. Nggak bisa lagi dia cuma dikasih sebagai satu lembaga yang gunanya untuk Penyangga harga dan untuk stabilisasi pasar. Iya. Dia harus jadi pemain besar. Bulog itu punya 1.570 gudang. 1.570 gudang. Wah, luar raksasa sekali ya. Dan terbesar di ASEAN kalau dia mau. Terbesar di Asia. Jadi kalau dia mau main di wholesaler, di perdagangan, harusnya dia bisa sangat besar sepanjang kita tidak mau mengubah orientasi atau posisi Bulog ini, iya. kita akan selalu begini terus. Jadi menurut Jadi saya, masuk merubah orientasi Bulog itu dia bisa bertindak sebagai lembaga bisnis begitu. yes, kalau dulu dia 90% itu fungsi untuk stabilisasi, Harga, pengendalian 10% produksi, komersil, iya. sekarang harus dibalik. Dibalik. Tapi apa memungkinkan payung undang-undangnya untuk itu? Itu yang menurut saya dulu undang-undang pangan itu disusun dengan spirit yang saya bilang dipenuhi mitos tadi, klasik gitu ya. Kita cukup, kita harus stabilkan harga, lupa bahwa itu semua stok itu bisa cukup kalau kita putuskan kita mau menjadi pemain besar. Oke. Jadi menurut saya transformasi Bulog itu tanggung kalau cuma jadi perum, jadi PT, dan kemudian kita harus punya stok yang beredar di luar. Jadi maksud harus jadi PT dia nih? Kalau bisa jadi PT. Jadi PT? Ya. Berarti kita harus merubah undang-undangnya dong? Jadi Bulog tidak perlu. Karena Bulog itu kan kalau nggak salah satu tujuannya itu untuk fungsi sosial juga kan? Ya. Pengendalian harga supaya tidak merugikan petani, juga tidak merugikan konsumen, dan distribusi kan? Nah kalau dia menjadi PT kan berarti ada aturan mengejar profit. Nggak ada masalah. Tidak masalah. Karena profitnya kalau dia BUMN kan bisa diinvest untuk pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Untuk begitu diuntung dia mengembangkan teknologi, bisa dikembalikan ke rakyat kembali sebagai CSR misalnya. Iya. Nah itu yang saya bilang, mitos-mitos seperti itu yang harus kita habisi ya kalau kita mau maju. Karena nanti spirit dari Bung Karno tadi itu jadi hilang karena kita terjebak dalam satu mitos-mitos. Saya membayangkan kalau Bulog itu bisa benchmark, mau dia di Bernas, Malaysia berhasil mentransformasi Bulog di sana ya? Iya. Dia udah menjadi lembaga bisnis betul ya? Mengutip profit. Beras nasional, iya. Dan dia memastikan untuk kecukupan stok. Dan dia mulai jadi pemain di regional. Kita bisa meniru Kargil. Jadi suatu saat memang kalau kita dengan tadi catatan kita bahwa tanah kita ini memang juga sudah sangat padat.
kita mau invest pertanian padi di negara lain, nggak ada masalah. Stok itu bisa berputar, dijual lagi ke negara lain, jual lagi. Pada saat kita butuh, tarik. Pada saat kita kekurangan suplai domestik, tarik. Oke. Jadi menurut saya dikotomi kalau Bulog itu jadi PT nanti nggak mikirin rakyat lagi, mikirin untung sana. Oh, itu lupakan saja dikotomi ya. klasik. Jadi Yang penting itu ada semacam transformasi manajemen ya. transformasi manajemen. Kemudian memperluas pasar Ya. dan diisi oleh SDM yang Iya. mumpuni, Iya. yang profesional ya. Ya, dan manajemen stoknya nggak bisa dengan manajemen stok yang klasik. Yang klasik ya. Jadi dia harus memiliki gudang, mengenakan sistem resi gudang dan lain sebagainya. Petani naruh di dalam gudang Bulog itu, dia bisa dapat resi gudang, dari resi gudang dia bisa pinjam lagi dengan harga yang akan datang pada saat bagus. Iya, iya. Dan itu manajemen itu ada di manajemen logistik perusahaan-perusahaan pengelolaan pangan yang besar. Kita harus ambil itu, kita harus taruh di Bulog. Kita akan lihat Bulog akan jadi pemain besar di ASEAN yang di Ya, sana. jadi kalau kita lihat sejarah ya, Bulog ini ya, sebetulnya tidak juga terlalu banyak menghasilkan harapan masyarakat ya. Mulai didirikan Bulog tahun 67 ya, masih tetap banyak mengalami krisis dalam pengendalian harga, terutama penetapan harga petani selalu dirugikan ya. Kemudian Bulog menjadi Perum tahun 2003, Ya. tetap saja jadi ironis gitu ya. Iya, karena perubahan-perubahannya itu cuma untuk mensiasati. Mensiasati seakan-akan menyenangkan hati rakyat Indonesia saja. Karena harus didesentralisasi berbahaya, maka kita jadikan Perum supaya aman. Aman, padahal tidak juga kan. Iya, Petani tetap susah. yang dibutuhkan itu bukan manuver-manuver seperti tadi, yang dibutuhkan itu transformasi. Transformasi ya. Iya. Transformasi itu artinya bukan saja transformasi kelembagaan fungsinya, tapi cara berpikir, Cara mindset berpikir. kita kan. Ya. Membuat Bulog ini berfungsi efektif, di samping dia berfungsi pengendalian harga, tapi juga ada upaya yang dihasilkan untuk mengembangkan pangan yang lebih luas ya. Terukur dan bukan hanya beras. Terukur kan, bukan saja beras kan. Iya. Karena kalau kita lihat dari peta ya, peta pangan kita, bukan beras, ada jagung, ada kedelai. Kalau di laut itu yang banyak sekali, ada ikan, macam-macam. Saya jalan Bang, saya melihat satu, mungkin nggak bagus kalau saya sebut namanya ini nanti dianggap mempromosikan, salah satu perusahaan. Promosikan aja enggak apa-apa. Iya, satu Asal ada ongkosnya. satu perusahaan cold chain yang dulu cuma karyawannya 25 orang 10 tahun lalu. Apa perusahaan Cold chain. Oh, cold chain. Cold ya. chain itu Penyalur, adalah penyalur. ya penyalur Iya, logistik, rantai dingin namanya. Tahu. Ada cold storage segala macam. Cuma 25 orang. Sekarang sudah ratusan orang dan menjadi cold chain terbesar di Indonesia. Di Indonesia? Ya, Di mana pusatnya? swasta. Di seputar Jakarta. Di luar Bulog. Di luar Bulog. Bayangkan. Dari yang kecil, dia sekarang jadi pemain besar. Luar biasa. Sejak kapan itu? 10 tahun lalu itu cuma 25 orang. Baru betul ya. Dia ambil beberapa orang ex dari Hiru dan lain sebagainya. Jangan-jangan Pak Alamsa kini konsultannya ini, promosi ini. Bukan. Pantasin Pak Alamsa Saya senyum-senyum teman terus. mereka, saya teman mereka, bukan. Pasti ada honornya gede tiap Iya. bulan. Nah, kemudian sekarang dia bisa pegang untuk mulai dari daging, ikan dan lain sebagainya. Dan yang bekerja di situ ahli-ahli gizi dan lain sebagainya, karena dia harus menjaga sedemikian rupa produk-produk itu bisa tahan lama tanpa kekurangan kandungan, Oke. ahli nutrisi dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma bayangkan sebuah gudang gitu ya. Jadi dia punya jaringan transportasi makin besar, sementara Bulog dengan 1.570-nya masih Nggak gudang bisa stapel lama. Nothing. Ya. Ribut melulu, Iya. terus ributin mafia. Semua mitos ketiga keluar. Kalau tadi udah dua, mitos kedua soal teknologi, yang ketiga apa-apa kalau terganggu mafia. Mafia. Itu gimana mafia ini? Terasa, kebau, tapi nggak bisa dipegang. Ya namanya hantu begitulah. Iya, hantu Tapi itu kan ya. hantu sama lah dengan orang waktu kita kecil Bang. Jangan kau main ke sungai itu. Iya betul. Nanti ngamuk tuh, lagi hantu-hantu lagi ngamuk, tenggelam kau. Ada Jadi nggak hantu ada itu ya? nggak ada. Selalu mafia tuh jadi ininya, jadi Iya. sasarannya gitu loh. betul. Polisi nggak bisa nangkap, tentara Iya. nggak bisa nangkap, Betul. Bulog nggak bisa berperan apa. Saya di Ombudsman punya pengalaman, satu pabrik kita yang bagus, hancur karena dituduh sebagai mafia pangan. Padahal dia membeli harga dari petani bagus. Oke. Gara-gara mitos itu, salah mengambil keputusan, akibatnya
Tapi walaupun itu sih ratusan orang memang hilang. mafia itu ada sebetulnya ya. Ada. Ada ya. Tapi maksud saya jangan kemudian dijadikan justifikasi ketika situasi Sehingga buruk. kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat situasi aman mereka bermain-main diam. Ya, ya, ya. Pada saat dia harus diatasi, diatasi. Jangan kemudian ketika ada masalah mereka dijadikan sebagai alasan gitu. Oke.